Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eni Dwi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Di video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari modul 1.4 Budaya Positif dengan Bapak Fasilitator Bapak Bernardus Manik dan pengajar praktik Ibu Tipuk Widyastuti. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, seharusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terlaksana oleh guru yang menerapkan konsep-konsep budaya positif, diantaranya memahami dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, membuat keyakinan kelas bersama murid, memahami posisi kontrol guru, serta menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang terjadi pada murid di sekolah. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah dapat mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta dapat mengontrol diri murid dalam melakukan suatu tindakan. Diharapkan murid melaksanakan disiplin positif karena adanya motivasi internal dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan bukan karena hukuman maupun penghargaan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terbagi atas motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dapat diterapkan dengan menghindari pemberian penghargaan maupun hukuman yang berlebihan kepada murid, agar motivasi internal atau ekstrinsik tersebut lebih sering muncul daripada motivasi eksternal. Yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, murid tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak terlibat. Kemudian, tidak terencana atau bersifat mendadak, dan juga hukuman fisik maupun verbal dan bersifat satu arah. Sedangkan untuk konsekuensi, murid mengetahui konsekuensi karena dilibatkan, terencana atau disepakati bersama, dan sikap guru memonitor murid. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses melibatkan murid dalam memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif guru dengan murid untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi yang diharapkan yaitu posisi sebagai manajer. Posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Posisi kontrol manajer digunakan pada saat proses segitiga restitusi, dan yang paling disarankan untuk diterapkan oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret,
kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah dan semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Langkah dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabiliskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar murid dapat menemukan solusi dari masalah secara mandiri dan tanggung jawab. Guru berperan sebagai manajer dengan 3 tahap pada segitiga restitusi yang bertujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah keterkaitan antar modul, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Budaya positif ini adalah dari modul 1.4, kemudian keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satunya dengan guru menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menjadi lebih mudah jika budaya positif diterapkan dengan baik. Kemudian, keterkaitan dari modul budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, di mana kolaboratif sangatlah penting bagi terciptanya budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya adalah keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang mandiri dan kreatif dalam berteknologi, di mana dalam pembelajaran pun dibutuhkan keamanan dan kenyamanan murid. Oleh karena itu, budaya positif perlu selalu diterapkan dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Yang berikutnya adalah refleksi. Saya telah memahami konsep-konsep inti di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya telah memahami konsep inti yang ada dan telah menerapkan di sekolah serta berbagi dengan rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah adanya konsep 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, di mana yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer. Selain itu, saya akhirnya dapat membedakan antara hukuman dan konsekuensi, serta menjadi memahami penerapan dari segitiga restitusi. Yang selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah dengan pembuatan keyakinan kelas yang selama ini saya buat bersama murid masih kurang tepat karena adanya penggunaan kalimat negatif, sehingga saya mengubah keyakinan kelas dimulai dengan curah pendapat bersama murid. Murid menuliskan nilai kebajikan dengan kalimat positif, menempelkan di papan, saya memilah, dan akhirnya terbentuk keyakinan kelas yang sesuai. Perubahan lain adalah saya dapat menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan murid. Sebelumnya, saya lebih berada pada posisi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Sekarang saya lebih memahami bahwa yang terbaik bagi seorang guru adalah posisi sebagai manajer, sehingga saya berupaya
untuk dapat memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang menggunakan kaos kaki berwarna abu-abu bergaris, padahal seharusnya yaitu menggunakan kaos kaki berwarna putih. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Akhirnya, murid tersebut sudah memahami kesalahannya dan menemukan solusi sehingga sudah menggunakan kaos kaki berwarna putih kembali sesuai aturan sekolah. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika menerapkan budaya positif yang ada adalah saya menjadi lebih termotivasi dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik dalam penerapan budaya positif adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik dari diri murid, tidak lagi karena takut adanya hukuman maupun karena ingin dapat penghargaan, melainkan untuk diri sendiri dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai guru perlu melihat kembali posisi kontrol yang dimiliki. Disarankan adalah sebagai posisi manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah dan penghukum. Perasaan saya saat itu adalah merasa bersalah karena pernah memberikan hukuman kepada murid karena melanggar keyakinan kelas yang ada. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya menjadi memahami posisi kontrol manajer dan menerapkan ketika ada permasalahan. Sehingga perasaan saya kini menjadi lebih tenang, tidak merasa bersalah, dan menjadi adil karena murid sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan menumbuhkan tanggung jawab murid. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya pernah menerapkan langkah pada segitiga restitusi, yaitu pada langkah menstabilkan identitas, yaitu seperti kalimat, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Dan juga pada langkah validasi tindakan yang salah, yaitu seperti kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran? Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan di dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang perlu dipelajari dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah perlunya kolaborasi yang baik antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga murid. Di sekolah, murid dilatih untuk dapat menerapkan budaya positif
dengan guru sebagai teladan, sehingga di rumah pun orang tua dapat mencontohkan budaya positif yang baik. Hal ini bertujuan agar budaya positif yang tercipta dapat konsisten dan berkesinambungan. Sekian dari koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.